Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminullah, NPM 1903 10 10 120. Sini saya akan menjawab soal UTS hukum peralihan dan penggandaan tanah. Nomor 1, poin yang A. Apa yang dimaksud dengan hukum peralihan hak atas tanah? Hukum peralihan hak atas tanah yaitu berpindahnya hak atas tanah dari subjek hukum tertentu kepada subjek hukum tertentu lainnya. Yang B, jelaskan bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah. Peristiwa hukum atau beralih, perbuatan hukum atau dialihkan, jual beli, hibah, wakaf, tukar menukar, imbreng, lelang, penggabungan atau peleburan perusahaan. Poin yang C, sebutkan objek peralihan hak atas tanah, yaitu tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Poin yang D, dalam hal apa sajakah pengalihan hak atas tanah menjadi suatu kewajiban? Dalam pasal 21 ayat 3, yaitu orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu setahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Pasal 30 ayat 2, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Pasal 36 ayat 2, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada orang lain yang lebih memenuhi syarat. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan akta autentik dan akta di bawah tanda tangan? Akta di bawah tanda tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tanda tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Soal yang ketiga, larangan apa sajakah yang tidak boleh dilakukan terhadap harta benda wakaf? Yaitu dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, tukar menukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditentukan, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Soal yang keempat, perbuatan hukum apa sajakah yang membutuhkan PPAT? Yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan atau imbreng, pembagian hak bersama, pembagian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa beban hak. Nomor 5, dalam hal apa sajakah PPA wajib menolak membuat akta peralihan hak atas tanah? Yang A, mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas suatu satuan rumah susun.
kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertahanan. Yang B, mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan, yaitu tidak disampaikan surat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2. Yang kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuasai oleh kepala desa atau kelurahan. Yang C, salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindaknya demikian. Yang D, salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Selanjutnya, untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin penjabat atau instansi yang berwenang apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin selanjutnya, objek perbuatan hukum yang bersangkutan tersebut sedang dalam sengketa mengenai data fisik atau data yuridisnya. Poin yang terakhir, tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.